Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum menjadi salah satu indikator ekonomi yang sering kita perhatikan. Biasanya, inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak negatif bagi perekonomian, seperti turunnya daya beli masyarakat dan ketidakstabilan harga barang kebutuhan pokok. Namun, BPS mencatat Selain itu, BI juga mengingatkan inflasi global yang masih tinggi. Selain itu, meski banyak negara yang sudah menaikkan suku bunga acuan, tetapi posisi bunga acuannya masih sulit untuk kembali ke awal. Sedangkan saat Mengalami inflasi sebesar 0,08% secara month-to-month pada bulan Oktober ini dan memutus rangkaian deflasi bulanan yang terjadi sejak Mei hingga September ini. Indeks harga konsumen atau IHK Indonesia mengalami inflasi 0,08% pada Oktober tahun. Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2023 terjadi inflasi dengan angka 4,33%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Baru, Kalimantan Selatan 6,75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Asila Faiza dengan NIM E2A021014. Saya ingin mempresentasikan tentang edukasi masyarakat, pengaruh pemerintah terhadap nilai tukar, yang dimana materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi nilai tukar mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian. Yang pertama, ada pengaruh pemerintah terhadap nilai tukar. Pemerintah dapat memengaruhi nilai tukar melalui kebijakan langsung seperti intervensi bank sentral atau tidak langsung melalui suku bunga atau kontrol valuta asing. Pemahaman ini penting karena nilai tukar berdampak pada harga barang impor atau ekspor, investasi, dan daya beli masyarakat. Yang kedua, ada sistem nilai tukar. Terdapat beberapa jenis sistem nilai tukar yang digunakan negara. Yang pertama, ada nilai tukar tetap, yang dimana pemerintah menjaga nilai tukar stabil melalui intervensi. Yang kedua, ada mengambang bebas, yaitu nilai tukar ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, mengambang terkendali, yaitu pemerintah sesekali mengintervensi untuk tujuan tertentu. Yang terakhir, ada dipatok. Mata uang lokal dipatok terhadap mata uang asing yang stabil seperti dolar AS. Yang ketiga, ada kelebihan dan kelemahan sistem nilai tukar. Yang pertama, ada nilai tukar tetap, yang dimana kelebihannya stabilitas nilai tukar mendukung perdagangan dan investasi. Yang kedua, ada kelemahan membutuhkan intervensi terus-menerus dan rentan terhadap perubahan mendadak. Yang kedua, ada nilai tukar mengambang bebas. Yang pertama, ada kelebihannya memberikan fleksibilitas ekonomi. Yang kedua, kelemahan rentan terhadap fluktuasi tajam yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ada nilai tukar dipatok. Yang pertama, ada kelebihan stabilitas bagi negara dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti. Yang kedua, kelemahan sulit dipertahankan jika terjadi krisis ekonomi atau politik. Yang ketiga, ada intervensi pemerintah. Pemerintahan dapat melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
yaitu ada dua. Yang pertama ada langsung bank sentral membeli atau menjual mata uang untuk mengendalikan nilainya. Yang kedua, tidak langsung melalui pengaturan suku bunga atau perbatasan valuta asing. Yang kedua, tujuan intervensi meliputi yaitu ada 3. Yang pertama, memperlancar pergerakan nilai tukar. Yang kedua, menanggapi gangguan sementara. Yang terakhir, ada menjaga batas nilai tukar tertentu. Dampak bagi masyarakat. Pemahaman tentang nilai tukar membantu masyarakat memahami dampaknya pada kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama ada harga barang impor dan ekspor, yang kedua stabilitas harga barang kebutuhan pokok, yang terakhir peluang kerja di sektor yang terkait perdagangan internasional. Ini adalah studi kasus pengaruh kebijakan pemerintah terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia tahun 2025. Pada awal tahun 2025, nilai tukar rupiah mengalami tekanan signifikan dengan proyeksi rata-rata mencapai 16.081 per dolar AS. Hal ini mencerminkan dampak dari kebijakan ekonomi domestik dan faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas mata uang. Yang pertama ada faktor penyebab. Yang pertama ada kebijakan moneter AS. Penguatan dolar AS dipicu oleh keputusan The Federal Reserve untuk memangkas suku bunga lebih sedikit dari yang diperkirakan, yang menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua, kondisi geopolitik. Ketegangan geopolitik khususnya konflik antara Rusia dan Ukraina turut berkontribusi pada penguatan dolar AS dan melemahnya rupiah. Sentimen pasar yang negatif terhadap risiko global membuat investor lebih memilih aset dalam dolar. Yang ketiga ada kebijakan fiskal domestik. Kebijakan pemerintahan Indonesia seperti rencana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% juga menuai kritik dan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi daya beli dan konsumsi domestik yang pada gilirannya berdampak pada nilai tukar. Dampak pada masyarakatnya yaitu ada 2. Yang pertama ada kenaikan biaya impor, yang dimana pelemahan rupiah menyebabkan biaya impor meningkat yang berdampak langsung pada sektor usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Pengusaha terpaksa melakukan efisiensi biaya operasional atau bahkan PHK untuk bertahan. Yang kedua ada inflasi. Kenaikan biaya impor dapat menyebabkan inflasi karena produsen akan menaikkan harga barang untuk menutupi biaya tambahan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau disebut APindo memperkirakan bahwa inflasi dapat meningkatkan akibat pelemahan nilai tukar. Respon pemerintah. Pemerintah berusaha mengatakan tantangan ini dengan mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk memperkuat perekonomian domestik, termasuk yang pertama ada mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli. Yang kedua ada memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Yang terakhir ada menjaga stabilitas makroekonomi dengan mengontrol inflasi dan memperkuat cadangan devisa. Kesimpulan dari studi kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun ada tantangan eksternal dan internal, upaya kolaboratif antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. Jadi kesimpulan dari edukasi masyarakat pengaruh pemerintah terhadap nilai tukar ini adalah, jadi sebagai masyarakat Indonesia kita harus paham dan tahu apa saja perkembangan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi inflasi yang bisa jadi pemicu kenaikan harga dalam sektor ekonomi di Indonesia.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.